Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan saya Benyamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas support dari teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah subscribe, like, dan juga berkomentar di video-video saya sebelumnya. Dan yang belum subscribe, terima kasih banyak kalau Anda berkenan untuk subscribe di channel saya, juga untuk like dan share serta memberikan komentarnya. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin sharing tentang bagaimana mencatat atau menjurnal dari penggunaan distribusi dana SHU yang sudah kita distribusikan, sekaligus juga menjawab pertanyaan dari rekan kita, Pak Basuki Raharjo. Baik, teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jadi, setelah kita membuat jurnal distribusi SHU seperti ini, maka posisi SHU tahun lalu itu kan akan beralih ke cadangan dan ke dana-dana SHU seperti ini ya. Dana pembangunan daerah, dana sosial, dana pendidikan, dana pengurus, pengawas, anggota, partisipasi simpanan, dan partisipasi jasa. Kenapa masuk kewajiban lancar? Artinya dana-dana itu harus segera dibagikan atau dana itu menjadi kewajiban koperasi untuk diselesaikan sebelum 1 tahun ya, atau kurang dari 1 tahun. Sehingga itu harus didistribusikan. Nah, untuk pendistribusiannya bisa kita lakukan di awal tahun atau sebaiknya kita menunggu pengesahan dari rapat anggota ya pada saat rapat anggota tahunan tahun buku dari laporan yang kita sampaikan. Misalnya kalau kita tahun buku 2020, RAT-nya di Maret 2021, maka sebaiknya pembagian atau pencatatan distribusinya setelah dilaksanakan RAT. Karena di RAT itu sekaligus juga mengambil keputusan untuk menerima apakah laporan keuangan tahun 2020 misalkan yang disampaikan itu diterima atau tidak, termasuk besaran dari sisa hasil usahanya, termasuk perlu juga diputuskan mengenai porsi-porsi dari pembagian distribusi SHU-nya. Makanya kenapa kita biasanya membagikannya setelah pelaksanaan dari RAT, walaupun sebetulnya hitungannya sudah bisa kita distribusikan ya di awal tahun seperti ini, tetapi sebaiknya dilakukan setelah RAT, karena nanti ini bisa saja jadi berubah. Nah, untuk penggunaannya sih sebetulnya tinggal mudah, misalkan ini tanggal 31 bulan 3 2021 itu kita gunakan misalkan biaya pendidikan anggota. Nah, dalam koperasi, karena pendidikan koperasi itu adalah salah satu prinsip atau prinsip dalam koperasi ya, dan merupakan jati diri juga, maka pendidikan itu dialokasikan dari dana SHU. Selain bisa kita lakukan pembebanan biaya, kalau dalam perusahaan umum biasanya kan ini langsung dibebankan menjadi biaya. Nah, ketika di koperasi, karena kita sudah punya alokasi untuk dana pendidikan, maka dana pendidikan ini bisa kita biayakan atau bebankan sebagai biaya sehingga mengurangi SHU tahun berjalan, atau kita gunakan dari dana pendidikan dari yang SHU ini. Misalkan ini 2153. Nah, 2153 ini karena sudah ditambahkan di awal tahun, maka ketika penggunaannya kita tinggal debetkan. Nanti lawannya ke kas ya. 1120 misalkan kas baru. Kita lihat ya, ini dana pendidikan itu sebesar 3.200.000. Oke, kita sesuaikan aja misalkan 3 jutaan ya. Oke, untuk dana pendidikan kita lihat pengaruh jurnalnya. Ini 13 juta, kita lihat sebelum kita jurnal, dana pendidikan itu 16 juta, maka setelah jurnal, dana pendidikan itu menjadi 13 juta ya. Nah ini. Lalu untuk dana-dana yang lainnya hampir sama penjurnalannya. Misalkan ini kita buatkan aja, ini kita
dana pembangunan daerah kerja, dana sosial, dana pengurus dan karyawan ya. Ini kita jurnal. Ini lawannya juga sama ke kas. Tinggal besarannya ya. Besarannya ini 800-an. Nah, ini kalau pengeluarannya dana pembangunan daerah atau dana sosial kan ini merupakan dana CSR ya. Dana pengurus itu dan karyawan bisa sekaligus misalkan dikeluarkan setelah RAT sekitar 4.900.000 misalkan. Lalu untuk ini dana sosial dan dana pembangunan kerja itu tergantung ya. Bisa saja mungkin dikeluarkannya 200.000 dulu atau berapa ya, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan pengajuan atau sesuai juga dengan program yang sudah kita buatkan. Nah ini ya, ini penggunaan dana sosial misalkan pembangunan kerja ya, dana pembangunan kerja, penggunaan dana sosial. Ini penggunaan dana pengurus, ini penggunaan dana SAU. Oke. Nah, yang contoh lain untuk misalkan untuk anggota ya. Untuk anggota itu adalah distribusi SHU atas jasa dan distribusi SHU atas simpanan. Ini misalkan juga 31 Maret. Jumlahnya misalkan ini kalau kita distribusikan semua ya. Ini kita ambil kodenya dari sini. Ini distribusi SHU bagian anggota. 1/120 ini kalau dikeluarkan melalui kas ya. Ini kita ambil saja dari sini penjumlahannya. Nah, seperti ini cara penggunaannya. Nah, untuk penggunaan dana SHU bagian anggota, bisa kita sekaligus totalnya seperti ini, atau rekan-rekan bisa juga, atau teman-teman bisa juga jurnalnya adalah detail ya, per orangnya, per bagian anggota setelah kita menghitung SHU bagian anggota. Untuk contoh perhitungan sudah saya sharingkan juga di video-video sebelumnya ya. Nah, yang terakhir adalah untuk penggunaan dana cadangan ya. Nah, dana cadangan ini relatif jarang digunakan karena memang dana ini dikhususkan untuk menutup kerugian ya. Sehingga pada saat mengalami kerugian maka laba tahun berjalan misalkan gitu ke cadangan ya. Jadi cadangan dulu, cadangan ke laba tahun berjalan. Nah, ini cadangannya itu adalah 3060. SHU tahun lalu cadangannya 3050 ya. 3060 ke 3050. Nah, ini kalau mengalami kerugian ya, misalkan kerugiannya 10 juta. Seperti ini ya, SHU tahun lalunya. Ini harusnya karena apa namanya, di contoh ini nilai SHU-nya positif, jadi anggap saja kalau terjadi kerugian adalah
jurnalnya seperti ini. Nah, atau kalau di beberapa kasus koperasi yang juga cadangannya sudah besar, maka cadangan ini dialihkan menjadi simpanan khusus anggota ya. Nah, itu juga bisa saja sesuai dengan kesepakatan di rapat anggota. Jadi, misalkan karena ini dalam contoh kasus ini cadangannya 378, maka dari sebagian dari dana ini misalkan 200 jutanya itu dialihkan menjadi simpanan khusus bagi anggota gitu yang akan menjadi cadangan murninya adalah 178-nya itu juga boleh sesuai dengan kesepakatan di rapat anggota ya. Yang penting ada dana untuk mengcover kerugian dari sebuah koperasi. Nah, itu juga mungkin terkait dengan ada dalam PSAK 27 adalah terkait untuk modal penyetaraan atau simpanan penyetaraan ya. Jadi karena ini adalah aset murni koperasi, maka itu juga sebetulnya menjadi hak anggota yang perlu didistribusikan. Tetapi untuk menjaga stabilitas sebuah koperasi, tetap harus ada cadangan murni untuk jaga-jaga apabila terjadi kerugian. Karena kalau sudah dialihkan menjadi simpanan khusus anggota, sebetulnya dia juga menanggung kerugian, tapi mungkin prosesnya akan lebih sulit lagi ya. Jadi ini juga bisa dilakukan misalkan dari cadangan itu 3050 menjadi simpanan khusus 3030. Nah, berapa porsinya itu memang harus dicermati supaya nanti tidak merepotkan pada saat terjadi kerugian ya untuk besarannya. Nah, tapi untuk penjurnalannya seperti ini, mengalihkan. Atau juga pada saat RAT dilaksanakan, maka kita sudah bisa mengalokasikan langsung dari cadangan yang biasanya misalkan 25% dikurangi menjadi cadangan 10%, 15%-nya dibagikan menjadi simpanan khusus. Nah, cara mengalokasinya bisa seperti ini, atau kalau langsung di RAT bisa juga nanti didistribusi di sini ya, menjadi simpanan khusus anggota. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya.